Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Putri Sabrina Bulan Safitri. Sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Topik yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu analisis faktor penyebab ketidakkonsistenan hasil panen buah salak pondok. Sebelum kita masuk ke materi, maaf, 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 Enggak. bibir aku kepleset. Oke ya, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Putri Sabrina Bulan Safitri. Sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Topik yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu analisis faktor penyebab ketidakkonsistenan hasil panen buah salak pondok. Sebelum masuk ke diskusi, izinkan saya memperkenalkan beberapa teman saya. Yang pertama ada Elsa Safitri, nomor absen 13, sebagai pemateri 1. Yang kedua ada Emil Hakim, nomor absen 14, sebagai operator. Yang ketiga ada Farah Alia, nomor absen 16, sebagai pemateri 2. Dan yang keempat ada saya sendiri, Putri Sabrina, nomor absen 29, sebagai moderator. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Saya persilahkan Elsa Safitri untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas waktunya. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Salak atau salak kajalaka merupakan salah satu komoditas buah tropis unggulan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah kami yaitu di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari berbagai jenis salak, salak pondok atau salak kajalaka var pondok merupakan jenis salak yang paling banyak dibudidayakan di daerah Banjarnegara. Hasil panen tanaman salak di Desa Kaliunjar, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, memiliki kualitas dan kuantitas yang tidak konsisten. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengelolaan pertanian salak. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman salak. Yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman salak. Selanjutnya, selanjutnya terdapat tujuan. Yang pertama, mengetahui proses pengelolaan tanaman salak. Yang kedua, mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman salak. Yang ketiga, mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman salak. Selanjutnya, selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, deskripsi subjek. Salak merupakan tumbuhan semak atau perdu kecil dari suku pinang-pinangan atau Arecaceae. Salak merupakan tanaman berumah dua atau memiliki bunga jantan dan bunga betina pada pohon yang berbeda. Agar dapat menghasilkan buah, proses penyerbukan salak dilakukan oleh manusia. Buah salak dapat dipanen dalam kurun waktu 7 bulan setelah penyerbukan. Selanjutnya, terdapat taksonomi dari tanaman salak yaitu tanaman salak merupakan anggota dari Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subaisidae, ordo Arecales, famili Arecaceae, genus Salaka, dan spesies Salaka zalaka. Selanjutnya, terdapat budidaya tanaman salak. Yang pertama itu ada perbanyakan bibit. Nah, perbanyakan bibit pada salak itu dapat dilakukan secara generatif dan vegetatif. Perbanyakan secara generatif itu melalui biji buah salak.
sifat bibit yang dihasilkan itu tidak akan memiliki kesamaan dengan pohon induknya. Sedangkan secara vegetatif melalui pencangkokan tunas yang tumbuh pada pohon dewasa dapat menghasilkan bibit baru dengan karakteristik sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua ada penyiangan dan penyulaman. Yang ketiga pemupukan. Yang keempat pengairan dan pembumbunan. Yang kelima pemangkasan dan penyerbukan. Yang keenam penjarangan dan pembungkusan buah salak. Selanjutnya, terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman salak. Yang pertama, faktor genetik. Seperti pemilihan bibit yang unggul dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari hasil panen salak. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti iklim, adanya bencana alam. Perubahan iklim yang terjadi itu seperti fenomena La Nina. Lalu yang ketiga ada teknik pengelolaan, mulai dari proses pertanian hingga pasca panen. Eh, Pengelolaan kondisi tanah, sumber daya air, dan pemupukan yang tepat. Dan yang terakhir ada faktor ketinggian tempat. Ketinggian tempat dari permukaan laut mempengaruhi pembungaan tanaman. Jadi tanaman salak yang ditanam di dataran rendah akan berbunga lebih awal dibandingkan tanaman salak yang ditanam di dataran tinggi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Baik, terima kasih Elsa atas pemaparannya. Mari kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua. Eh, saya persilahkan Farhaya untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang bab 3 yang berisi metodologi penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Wawancara pertama dilakukan pada Sabtu, 8 Februari 2025. Dan wawancara kedua dilakukan pada Kamis, 20 Februari 2025. Selanjutnya, yang kedua ada tempat penelitian. Wawancara pertama dan observasi dilakukan di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu, dan wawancara kedua dilakukan di Kelurahan Kuta Banjar, Kecamatan Banjarnegara. Selanjutnya, yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis. Penelitian analisis faktor penyebab ketidakkonsistenan hasil panen buah salak menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari hasil panen buah salak podoh. Selanjutnya, pada penelitian ini digunakan tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan mengamati tanaman salak yang ditanam di daerah Desa Kalunjar, Kecamatan Banjarmangu. Kemudian wawancara dilakukan bersama dua narasumber, yaitu Ibu Tursinah dan Bapak Lintar Rafsandi, STRP. Kemudian studi literatur. Studi literatur digunakan untuk mencari referensi menggunakan jurnal penelitian terdahulu dan artikel-artikel digital yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 4 yang berisi pembahasan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi hasil panen buah salak. Yang pertama, ketinggian tempat tumbuh. Tanaman salak tumbuh optimal pada ketinggian 700 hingga 900 mdpl. Tanaman salak dapat tumbuh pada ketinggian kurang dari 700 mdpl, namun hasil panen buah salak tidak akan optimal. Yang kedua, penggunaan pupuk untuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan salak. Makhluk hidup membutuhkan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang. Pupuk menyediakan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan tanaman salak. Yang ketiga, perawatan sebelum panen sangat mempengaruhi kualitas hasil panen buah salak. Perawatan sebelum panen antara lain pemupukan dan pembersihan lahan pertanian. Kemudian, cuaca dan iklim dari tempat tumbuh sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman salak. Fenomena alam seperti La Nina dapat mengganggu pertumbuhan tanaman salak. Bukan hanya La Nina, pemanasan global juga dapat memberikan dampak pada pertumbuhan dan kuantitas hasil panen tanaman salak. Selanjutnya, kemudian solusi dari permasalahan tadi, solusi dari yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil panen buah salak yaitu penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia yang secara bersamaan.
penggunaan dua jenis pupuk tersebut lebih baik daripada hanya menggunakan salah satu jenis pupuk saja. Pupuk kimia menyediakan nutrisi untuk tanaman dan pupuk organik sebagai pelengkap yang berfungsi menyuburkan tanah dan memperbaiki struktur tanah dengan kandungan mikroorganismenya. Perawatan tanaman salak antara lain pemupukan dan pembersihan lahan kebun tanaman salak dari sisa buah busuk dan gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman salak. Selanjutnya, kemudian tanaman salak dapat terserang hama seperti serangan lalat buah. Serangan lalat buah dapat dicegah dengan menutup salak, menggunakan plastik wrap, kain, atau menggunakan perangkap yang berisi feromon untuk memancing serangga. Selain itu, insektisida juga dapat digunakan untuk membasmi lalat buah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri dan teman-teman yang telah berpartisipasi aktif. Dari diskusi ini kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas hasil panen buah salak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketinggian tempat tumbuh, perawatan sebelum panen, faktor alam seperti cuaca dan iklim, dan fenomena alam seperti La Nina dan pemanasan global. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil panen, petani harus mengoptimalkan perawatan pada tanaman salak dengan memberikan nutrisi berupa pupuk, melindungi buah salak dari tangan hama seperti lalat buah, dengan membungkus tandem buah salak yang mulai tumbuh buah menggunakan kain, plastik wrap, insektisida, atau perangkap serangga. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.